إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat melimpah, sehingga kita masih bisa untuk beribadah kepadanya, melaksanakan perintahnya serta menjauhi seluruh larangannya. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita kembali melanjutkan kajian kita pada pertemuan kita malam hari ini. Pembahasan kitab Syarhul Ushul Tsalatsah, syarah penjelasan 3 dasar dalam beragama. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada penjelasan usul yang kedua tentang pengenalan seorang hamba terhadap agamanya. Dan telah dijelaskan kemarin terakhir mengenai tingkatan-tingkatan dalam agama, atau disebut dengan istilah maratibuddin, ya. Berdasarkan hadis sahih Imam Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, hadis tentang Jibril, ya, yaitu tentang tingkatan ihsan, ya, tentang ihsan dalam beragama. Sehingga pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan usul atau dasar yang ketiga, yaitu pengenalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena 3 dasar itu Pak, yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan seorang hamba tentang Rabbnya, penciptanya, Tuhannya. Kemudian yang kedua, ma'rifatul abdi dinahu, pengenalan seorang hamba terhadap, pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya. Nah, sekarang masuk kepada yang ketiga, ma'rifatul abdi nabiyahu, ya, pengenalan seorang hamba terhadap, ya, nabinya. Karena ini yang ditanya kelak di kubur. Man rabbuka, siapa penciptamu, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, dan apa agamamu. Kemudian yang terakhir pertanyaan, ya, dia di dalam kubur, ya, adalah man nabiyuka, siapa nabimu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga Allah rahmati, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Al-aslu salisu, dasar atau pondasi yang ketiga dalam agama, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian, nabi kita maksudnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenal secara ringkas saja Pak, ya.
wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashimun min Quraisy, wa Quraisyun min al-Arabi, wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalili, alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Kata beliau, Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah namanya Muhammad. Untuk pengenalan lebih lanjut Pak, kita dianjurkan mempelajari yang pertama sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad. Ya, banyak sekali buku-bukunya, ada yang ringkas, pertengahan, ada yang mendalam. Yang ringkas yang sedang kami bahas di Masjid Umar Faruq, yaitu Mukhtasar Siratir Rasul wa Ashabil Asyarah, ya. Ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ini penulis buku yang sangat fenomenal dalam hadis, fikih hadis, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Nah, ini sangat terkenal buku ini Pak ya. Bahkan dihafal di markas-markas, di mahat-mahat, di perguruan tinggi Islam ya. Kemudian ada buku yang paling tinggi, yaitu Syarah Ibn Hisham. Nah, ini paling tinggi biasanya. Kalau pertengahan Ar-Rahiqul Makhtum ya, oleh Al-Mubarakfuri itu ya, yang mendapat Nobel ketika diadakannya sayembara penilaian lomba menulis sirah Nabi. Jadi waktu itu mendapat juara satu buku Ar-Rahiqul Makhtum itu Pak ya, tentang sirah Rasul ya, sirah Nabawiyah, oleh Syekh Al-Mubarakfuri Al-Hindi, orang India. Namun yang ringkas banyak sekali Pak ya. Di antaranya itu ya, kitab Mukhtasar Siratir Rasul itu Pak. Taib ya, siapa nabi kita itu? Yang Nabi Muhammad bin Abdullah ya, anak Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini adalah laqab, gelar ya Pak ya, sebutan. Karena nama yang aslinya adalah Syaibah bin Hashim. Kemudian dan Hashim ini dari suku Quraisy, dan Quraisy dari suku Arab, dan Arab dari anak keturunan Ismail. Jadi memang nasab Nabi itu nyambung kepada Nabi Ismail ya. Nah, anak Nabi Ibrahim ya. Nabi Ismail punya kakak, punya abang namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub inilah yang nama lainnya adalah Israel. Jadi Bani Israel itu dari Nabi Yakub. Israel itu bahasa Ibrani Pak ya, Hebrew. Kalau dalam bahasa Inggris Hebrew ya, bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arabnya Isra itu artinya Abdun, kemudian Il itu ya Allah ya, Israel jadi artinya Abdullah gitu. Kemudian Ismail ini anaknya Ibrahim Al-Khalil, Khalil Rahman ya, Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Alaihi wa ala nabiyyina, atasnya dan atas nabi kita afdalus salati wassalam ya, salawat dan salam yang paling utama. Walahu minal umri, dan umur dari Nabi Muhammad itu salasun wa sittuna sanatan, 63 tahun. Mina arba'una qabla nubuwah, 40 tahun umur beliau habiskan sebelum diangkat menjadi nabi. Karena Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi usia keberapa Pak? 40 tahun. Wa salasun wa ishruna, dan selama 23 tahun nabiyan wa rasulan, menjadi nabi dan rasul. Nubbi'a, beliau diangkat menjadi nabi ketika turun kepada beliau surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bi iqra, dengan firman Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ya iqra wa rabbikal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi beliau diutus menjadi nabi ketika Allah turunkan ayat itu, Al-Alaq 1 sampai 5. Wa ursila, dan beliau diangkat menjadi rasul. Bila itu Pak? Ketika Allah turunkan surah Al-Mudaththir dengan firman Allah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, ini
Al-Mudaththir 1 sampai 7. Nah, ketika turun surah Al-Mudaththir 1 sampai 7 kepada beliau, disitulah beliau diresmikan menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa baladuhu Makkatu, ya daerah beliau, negeri beliau, asal beliau kota Mekah. Wa hajara ilal Madinah, dan beliau hijrah ke Madinah. Itu perkataan dari penulis matan, ya, penulis isi kitab ini. Kemudian kita masuk penjelasan. Syarah yang disyarah oleh siapa Bang Ijal? Oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Qala asy-syarihu rahimahullahu taala, berkata pensyarah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya al-aslu salis, ya. Dasar yang ketiga. Yang dimaksud dengan dasar yang ketiga itu yaitu kata beliau minal usuli salasah. Ya. Ini adalah salah satu dari 3 usul, ya, 3 dasar dalam beragama. Sesuai judul buku ini, karena buku ini adalah penjelasan 3 usul, 3 dasar dalam beragama. Ini dasar yang terakhir ini Pak, yang dibahas ini. Minal usuli salasati, yaitu ya dari 3 dasar. Ya. Allati, yang mana 3 dasar ini yajibu 'alal insani ma'rifatuha, wajib atas seluruh manusia memahaminya, mengenalnya, mempelajarinya. Wahia, 3 dasar ini adalah ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama, pengenalan seorang hamba, pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya. Wadinahu, yang kedua, pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya. Dan ketiga, pengetahuan seorang hamba terhadap nabinya. Inilah yang sedang kita bahas, ya, tentang ma'rifatul abdi rabbahu, nabiyahu, pengetahuan seorang hamba terhadap nabinya. Wa qad sabaqal kalamu ala ma'rifatil abdi rabbahu wa dinahu, dan telah berlalu penjelasan, ya, tentang usul yang pertama dan yang kedua, tentang pengenalan terhadap Rabb dan agama. Kemudian kata beliau, wa amma ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam fatatadammanu khamsata umurin. Adapun pengenalan, ya, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatatadammanu, maka ini mengandung khamsata umurin, 5 umurin permasalahan. Jadi ada 5 permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana kita mengenal Nabi. Kalau 5 ini sudah ada Pak pada diri kita, barulah kita dikatakan orang yang arifun binabihi, tahu dia, kenal dia dengan Nabi. Ini minimal ini Pak. Ini penting sekali, makanya pembahasan ini Pak. Jadi kalau 5 ini sudah ada pada diri kita, makanya harus kita pahami betul nih Pak, ya. Barulah kita dikatakan, yolai tahu, ya, di nabinya tuh, gitu ya. Kalau begitu barulah dia dikatakan tahu dengan nabinya. Kalau 5 ini ada, ya Pak, ya. Yang pertama, seseorang itu dikatakan kenal kepada Nabi Muhammad ma'rifatuhu nasaban. Nah, harus mengenal Nabi secara nasab. Tahu kita nasab Nabi, siapa nama ayahnya, siapa nama kakeknya, nama, ya, keturunannya sampai Nabi Muhammad, sampai Nabi Adam kalau bisa. Akan tetapi para ulama itu sepakat sampai kepada Adnan, Pak, ya. Dari Adnan ke Nabi Adam terjadilah khilaf di antara ahli tarikh atau al-muakhir. Al-muakhir ya. Al-muakhir, ya. Al-muarikh, ya, al-muarikh, ya. Ahli tarikh atau ahli sejarah. Dari Adnan kepada Nabi Adam. Kalau dari dari Abdullah ayah Nabi kepada Adnan itu sepakat, ya, ulama, ya, tidak ada yang berselisih pendapat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi perkara yang pertama yang harus ada pada kita supaya kita dikatakan kenal kepada Nabi, kita kenal apanya Nabi Pak? Nasabnya. Fahuwa asyrafun nasi nasaban, Nabi itu manusia yang paling mulia nasabnya. Jadi garis keturunan Nabi itu mulia betul Pak. Ya, jauh daripada perbuatan dosa seperti zina, ya, dan perbuatan tercela lainnya, ya. Fahuwa Hashimiyun, Nabi itu adalah dari bangsa Hashim, dari Bani Hashim, ya.
Dan Hashim ini dari Quraisy, makanya beliau itu adalah Hashimiyun Quraisyiyun. Dan Quraisy itu adalah bangsa Arab, Arabiyun. Jadi di antara keimanan adalah mencintai orang Arab. Betul. Kenapa Pak? Karena Nabi kita orang Arab. Nabi cinta kepada negaranya. Berarti kita harus cinta negara Nabi. Kenapa? Karena di negara Nabi itu ada tempat suci, ada Masjidil Haram, ada Baitullah. Sekarang banyak atau sebagian orang, bukan banyak Pak ya, ingin menjauhkan Islam itu dari Arab. Nggak akan bisa Pak. Kenapa? Al-Quran bahasa Arab, nggak bisa. Hadis bahasa Arab, ya kan? Kalau kita nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu Al-Quran, ya kan? Kalau kita nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu sholat, karena sholat dengan bahasa Arab nggak sah. Kalau kita sholat Allah nan gadang kata pada, nggak sah Pak, batal sholatnya. Ya, kalau bahasa Jawa apa tuh? Nggak bisa, harus bahasa Arab. Itu sepakat ulama itu. Sholat harus bahasa Arab. Jadi bagaimana mungkin kita bisa dipisahkan dengan Arab? Nggak bisa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi kita adalah namanya Muhammad. Muhammad itu secara makna Pak, manusia yang banyak pujian kepadanya. Muhammad yang terpuji artinya. Kemudian nama ayah beliau Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Ya, ayah dari kakeknya Hashim. Ila akhiri maqalahu syekhu rahimahullah, dan seterusnya. Minimal sampai Adnan Pak ya, kita hafal. Atau enggak hafal sampai Adnan, minimal sampai Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, itu minimal kali sampai situ Pak. Barulah kita dikatakan kenal sama Nabi. Ini enggak, nama ayah Nabi aja enggak tahu gitu ya. Nah, ini Pak ya. Itu perkara yang pertama. Kita tahu nasab Nabi, garis keturunan Nabi. Baru dikatakan orang itu kenal dengan Nabi. Insya Allah ya, dia agungkan Nabi. Orang yang mengagungkan sesuatu pasti dia kenal ya tentang biografi sesuatu. Misalkan Pak ya, kita sekarang ngefans sama siapa gitu, pasti kita cari Pak minimal di Wikipedia gitu ya. Kita searching gitu ya. Siapa? Maradona ya. Kita cari di internet ya biografi Maradona, tahu kita namanya Maradona siapa, ayahnya siapa, di mana tinggalnya gitu. Nah, padahal Nabi haruslah lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Nabilah manusia yang paling mulia di dunia ini. Ya Pak ya, dibandingkan Nabi Adam lebih mulia Nabi Muhammad. Ini luar biasanya Nabi kita. Makanya kita harus bangga dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian perkara yang kedua yang harus ada pada diri kita, barulah kita dikenal, barulah kita dikatakan kenal dengan Nabi, itu adalah ma'rifatu sinnihi, kenal berapa umur Nabi. Ini enggak Pak ya, ada anak-anak Pak saya tanya umur Nabi berapa, nggak tahu. Ya Allah, ya kan? Ini sangat tercela itu Pak. Iya, masa umur Nabi nggak tahu gitu ya? Umur Ronaldo aja tahu gitu ya? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang tua harus tahu umurnya Nabi. Wa makani wiladati, dan tempat kelahirannya, tempat tanggal lahir Nabi tahu dia. Ya kan? Harus tahu di mana Nabi lahir, yaitu di Mekah, ya, di Mekah Al-Mukarramah ya. Kemudian wa mahajirihi, dan tempat hijrah Nabi. Kemana Nabi hijrah? Ke Madinah. Wa qad bayyana asy-syekhu biqaulihi, dan telah dijelaskan oleh Syekh ya dengan perkataannya, walahu minal umri 63 sanatan. Umur Nabi itu 63 tahun. Harus tahu nih Pak ya, harus hafal kita. Walaupun kita enggak hafal umur orang tua kita, Nabi harus kita hafal. Kenapa? Nabi lebih harus kita cintai daripada manusia seluruhnya. Ya Pak ya, harus. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta ya hatta yakuna ya hatta akuna ahabba ilaihi ya min walidihi wan nas ajmain. Tidaklah kalian itu dianggap sempurna imannya. Ini Nabi yang mengatakan, hadis sahih Muslim ya. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai diriku lebih dia cintai daripada orang tuanya, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya.
Jadi Pak, mending kita nggak tahu kapan berapa umur kita daripada nggak tahu berapa umur Nabi. Kalau nggak tahu berapa umur Nabi, aib Pak. Ya, nggak pantas dikatakan umat Nabi Muhammad, masa nggak tahu umur Nabi. Ya Pak ya. Maka pentingnya kita mempelajari sirah. Ya, sirah Pak ya, penting itu. Nah, sekarang media banyak Pak. Ustadz Firanda ada juga Basiro, kan, ya kan? Ustadz Ahlussunnah yang lainnya banyak. Cobalah kita luangkan waktu kita Pak. Ya kan nggak mungkin kita kerja itu 24 jam ya Pak. Ya kan? Nah, kita dengarkan itu Pak. Iya, sirah nabawiyah Ustadz Khalid. Oh itu banyak itu pembahasan sirahnya. Nah, kita gunakan waktu kita mempelajari sirah Nabi. Dengan mempelajari Pak, kita niatkan dapat surganya Allah, kita niatkan untuk terhindar, ya kan, dari siksa api neraka. Insya Allah Pak, kita nggak tahu amal kita yang mana yang diterima oleh Allah. Boleh jadi kita dengar YouTube pengajian Pak, amal itu yang Allah terima. Boleh jadi kita nggak tahu Pak ya. Nah, maka kita gunakan ya umur kita untuk beribadah kepada Allah, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kata beliau faqad nam wa hajaru ilal madinati, beliau hijrah ke mana? Ke Madinah. Faqad wulida bi Makkah, beliau dilahirkan di kota Makkah. Itu harus tahu Pak. Umurnya tahu, tempat kelahiran beliau harus tahu kita. Wa baqiya fiha, dan beliau tinggal di Mekah salasan wa khamsina sanatan, selama 53 tahun beliau tinggal di Mekah. Barulah hijrah ke Madinah, tinggal 10 tahun setelah itu Allah wafatkan, tepat usia 63 tahun. Nah ini Bapak Ibu. Summa hajaru ilal Madinati, kemudian beliau hijrah ke Madinah, fa baqiya fiha 10 sinin, kemudian beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Summa tufiya fiha, kemudian beliau diwafatkan di Madinah itu tepat di kamar istrinya, kamar rumah beliau dengan istri beliau ya Aisyah radhiyallahu anha. Fi Rabi'il Awal, beliau itu meninggal pada bulan Rabiul Awal, tepatnya adalah ya kan sanata ihda asyrata ba'dal hijrah, pada tahun ke-11 Hijriyah gitu. Jadi beliau meninggal bulan Rabiul Awal, tanggalnya apa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Itu ulama sepakat Pak, Nabi itu meninggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau ada orang memeriahkan tanggal 12 Rabiul Awal itu berarti lagi senang Nabi meninggal. Nauzubillahi min zalik. Maka enggak boleh Pak, enggak boleh diraya-rayakan kelahiran Nabi dan wafatnya Nabi. Enggak pernah sahabat merayakan wafatnya Nabi, wafatnya sahabat. Nah sekarang muncullah generasi yang merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad. Buatlah acara haul. Enggak ada haul itu, ya kan? Enggak ada Pak. Nabi Muhammad enggak pernah dihaulkan oleh para sahabat. Kalaulah haul itu bagus, mantap, tentulah Nabi yang layak dibuat haul. Haul itu kan memperingati hari meninggalnya oleh sebagian orang yang ngaku lebih hebat daripada Nabi gitu ya. Nauzubillahi min zalik. Itu harus kita sampaikan Pak ya, dalam rangka untuk menjaga agama ini supaya tidak tercampur oleh perbuatan bid'ah, khurafat, tahayul gitu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati. Maka nggak ada haul-haul itu Pak ya. Haul itu ada ketika dalam perhitungan zakat. Karena haul itu kan 1 tahun kalau dalam istilah zakatnya. Itu kapan Pak itu ya? Itu nggak pernah ada. 4 imam mazhab Pak nggak pernah mengadakan haul. Meninggal Abu Hanifah, adakah muridnya Abu Yusuf, ya kan? Mengadakan haul untuk Abu Hanifah? Nggak ada. Meninggal Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i, itu murid beliau itu Pak. Pernahkah ada riwayat Imam Syafi'i ngadain haul buat Imam Malik? Nggak ada. Ini kita nggak berbicara sahabat nih, bicara imam 4 mazhab aja Pak ya. Ulama tabi'in ya dan atba'ut tabi'in itu 4 mazhab itu. Nggak ada. Maka dibuatlah oleh orang-orang tasawuf. Ini orang tasawuf inilah Pak yang merusak agama ini ya. Iya, membawa perkara-perkara baru dalam agama sehingga apa luar biasa. Bahkan ada ulama tasawuf ya Pak ya, orang tasawuf lah gitu ya, bilang itu sunnah Nabi kalau kita di masjid hadroh itu. Mana ada hadroh di masjid di zaman Nabi. Nauzubillahi min zalik. Luar biasa Pak. Bahkan sahabat marah. Abu Bakar aja Pak waktu itu
apa namanya itu pas lebaran, itu bukan di masjid ya, itu di rumah gitu ya. Ada anak kecil pakai rebana, Abu Bakar marah, namun Nabi bilang ini pengecualian ya. Kalau di bulan Ramadan, di bulan Ramadan pula. Kalau di acara walimahan gitu ya, atau di Idul Adha, Idul Fitri, di hari raya gitu. Boleh ya, anak kecil, anak perempuan kecil yang belum balik main rebana. Itu pengecualian. Namun sahabat waktu itu marah kali, Pak. Ya kan, Abu Bakar udah marah, bisa dilihat di hadisnya ya. Namun itu pengecualian. Namun itu enggak di masjid, Pak. Enggak setiap hari gitu ya. Tidak setiap hari. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, Umar bin Khattab kalau mendengar orang pakai seruling itu, Pak, ya, beliau tutup telinganya. Hadisnya sahih, ya, riwayatnya sahih. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya kan, sungguh ya, aku telah mendengar nyanyian syaitan, kata beliau. Kok karewana? Itu bukan keras ya. Inilah pemahaman para sahabat. Kau ndak kece awak apa ya? Kata sahabat. Sebenarnya bukan keras itu, dalam rangka untuk menjauhi perbuatan haram. Ya Pak ya? Begitu para sahabat tegas dalam beragama. Itu bukan kareh Pak ya, namun tegas ya. Sehingga tidak lemah dalam mengamalkan agama. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, summa tufiya, ini udah ya, beliau diwafatkan pada bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal ya, tahun 11 Hijriah. Itu yang kedua. Kan ada 5 hal yang harus kita pahami supaya kita dikatakan kenal kepada Nabi. Yang pertama tadi apa Pak? Mengenal nasab Nabi. Yang kedua apa Pak? Mengenal umur, tempat kelahiran Nabi, kemudian tempat hijrahnya Nabi. Kemudian kita masuk yang ketiga Bapak Ibu. Asalisu, yang ketiga, ma'rifatu hayatihin nabawiyyati, ya, mengenal kehidupannya ketika menjadi nabi gitu. Kapan? Wahya salatun wa ishruna sanatan. Beliau itu menjadi nabi selama ya 23 tahun. Selama berapa Pak? 23 tahun. Faqad uhiya ilaihi walau arba'una sanatan. Nabi itu diwahyukan kepadanya, turun kepadanya Al-Qur'an ya. Ayat yang pertama ketika beliau berusia 40 tahun. Kama qala ahadu syu'ara'ihi, sebagaimana berkata salah seorang penyair gitu ya. Wa atat alaihi arba'una fa asyraqat syamsun nubuwwati minhu fi ramadhana. Dan datang kepadanya, yakni umurnya Nabi gitu ya, umur 40 tahun, maka bersinarlah ya matahari kenabian darinya fi Ramadan, pada bulan Ramadan, karena memang Al-Quran itu awal Allah turunkan di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dalam banyak ayat menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi yang ketiga ini kita harus mengetahui bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, kehidupan kenabian beliau, dan beliau diangkat menjadi nabi usia 40 tahun gitu. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat, bima zakana nabiyyan wa rasulan. Dengan apa gitu ya? Dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul? Ini telah kita singgung pada pembahasan sebelumnya. Faqad kana nabiyyan hina nazala alaihi qaulullah taala, pada surah Al-Alaq 1-5. Beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi ketika turun kepada beliau surah Al-Alaq 1-5. Di mana turun itu Pak? Di Gua Hira ya. Ketika beliau bertahanuz ya, mengasingkan diri, bersendiri, berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah, maka Allah turunkan surah Al-Alaq 1-5, dan ketika itu diangkatlah beliau menjadi nabi. Iqra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia dari daging yang tergantung di rahim ibu, min 'alaq ya. Iqra wa rabbikal akram. Dan bacalah
dan Tuhanmu ya, dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia, yang maha karim ya. Alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah yang mengajarkan makhluknya dengan qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dialah Allah yang telah mengajarkan manusia dari apa yang tidak dia ketahui. Tsumma kana rasulan, kemudian Nabi diangkat menjadi rasul. Kapan, Pak? Hina nazala alaihi qaulu ta'ala, tatkala turun kepada beliau firman Allah, surah Al-Mudatsir 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang berselimut. Al-Mudatsir itu orang yang sedang menutup badannya dengan selimut, berkumul dengan selimut ya. Qum fa'anzir, bangkitlah engkau wahai Muhammad dan berilah peringatan, kata Allah. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu ya, besarkanlah kalimat Tuhanmu, agungkanlah Tuhanmu gitu. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah dari najis gitu. Jadi memang Pak luar biasa Islam itu Pak ya. Iya, Islam menganjurkan kita untuk bersih ya. Membersihkan diri itu bagian daripada ibadah. Iya, karena Allah itu cinta orang-orang yang membersihkan diri. Nah, ini enggak ya, kalau ada orang yang suka kotor ya, 5 hari pakaian itu aja, sehingga orang yang di sampingnya ya minta ampun nih Pak ya. Wallah nih bawa apa nih gitu. Ini zalim itu Pak ya. Iya. Orang yang makan bawang, Nabi mengatakan janganlah mendekati masjidku ada orang yang makan bawang. Ulama mengatakan kenapa dilarang? Karena memang orang Arab suka makan bawang mentah. Sehingga kalau kalau keluar bau keringatnya, bau apanya itu luar biasa. Maka Nabi melarang orang ke masjid. Kenapa? Karena alasannya bisa mengganggu kekhusyuan, konsentrasi, fokus orang lain yang sedang sholat. Maka mesti bersih. Ya Pak? Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah, Pak. Perintah itu menandakan itu wajib. Dalam ayat ini Allah mengatakan Al-Mudatsir ayat 4 ini, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu wahai Muhammad. Nah, ini enggak hanya dari Muhammad, Pak. Walaupun asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya untuk Nabi Muhammad, namun maknanya adalah perintahnya juga untuk seluruh hamba Allah, seluruh umat Islam. Jadi Allah juga perintahkan kita, bersihkan pakaianmu gitu. Ya kan? Ini sudah berdaki-daki, Pak ya. Bau parfumnya yang sudah ya kan, yang baju bercampur keringat, ya kan, dikasih parfum lagi 5 hari enggak diganti-ganti, kecuali memang dalam keadaan darurat, Pak ya, dalam peperangan misalkan. Enggak ada tempat nyuci, ini enggak, tempat aman ya Pak ya. Ya ke laundry banyak ya kan. Apa salahnya ya? Kita laundry aja kalau enggak sanggup ya, enggak sempat nyuci baju kan gitu. Banyak yang bisa kita kerjakan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian warujza fahjur, dan dosa-dosa maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, janganlah engkau itu memberi supaya diminta atau supaya mendapatkan balasan yang lebih banyak. Maka enggak boleh, Pak. Maka ayat ini membantah, Pak. Ayat ini bukan saya, ayat ini membantah orang-orang kalau sedekah niatnya supaya dapat yang lebih banyak. Nah, ini jelas sekali, Pak ya. Wala tamnun tastaksir. Janganlah engkau itu memberi niatnya supaya mendapat ya kan uang balasan yang lebih banyak. Enggak boleh. Kita niat bersedekah, udahlah, mau diberi oleh Allah, mau enggak, yang penting kita sedekah niatnya untuk Allah. Niatnya supaya dapat pahala. Mau diganti oleh Allah, alhamdulillah, mau enggak ya terserah Allah. Karena yang ikhlas itu kita melakukan itu karena Allah, bukan karena untuk mendapatkan ya kan kebalikannya, gantinya. Karena ada juga sebagian orang ya Pak ya, memotivasi jamaahnya sedekah. Bapak, kalau Bapak kasih jam nanti motor dapat, kasih motor dapat mobil katanya. Dipastikan ya Pak, ini penipuan itu Pak. Iya, penipuan berkedok sedekah, itu bahaya. Ya kan? Kita mengajak orang sedekah untuk pahala, bukan untuk dunia. Dunia itu nurut aja ntar. Kalau kita sudah ikhlas karena Allah, enggak dibaco dunianya Pak. Ya kan itu prinsipnya.
Dunianya enggak kita baca, enggak kita iming-iming orang. Ternyata enggak dapat, orang kecewa. Jadi Pak ya, banyak yang kecewa tuh. Enggak balik bitinya berang jamaahnya Pak ya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena caranya salah. Memotivasi orang sedekah salah. Kalau kita motivasi orang apa? Surganya Allah, terbebas dari api neraka, itu yang pasti Pak. Dunia ini enggak pasti, ya kan? Kadang dapat, kadang enggak, ya kan? Tapi kalau pahala itu sudah pasti kalau kita ikhlas. Akhirat sudah pasti, karena akhirat itu lebih baik daripada dunia yang sementara ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li rabbika, dan terhadap hukum ketentuan Tuhanmu maka bersabarlah. Kita bersabar Pak menjalani hukum Allah. Aturan Allah yang telah ditetapkan untuk kita. Allah mengatur kita, jangan ini, jangan itu, lakukan ini, lakukan itu, ya. Kita bersabar. Itulah yang disebut dengan sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, faqama sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah ya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Fa'andara wa qama, kemudian beliau memberikan peringatan atas perintah Allah itu ya. Ya kan? Qum fa'anzir, kan itu. Berilah peringatan wahai Muhammad. Beliau sudah lakukan itu. Ya, beliau melaksanakan perintah Allah, wa qama bi amrillah, dan beliau telah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya, dia akan 5, itu yang keempat. Nah, kemudian sebelum kita masuk yang kelima, apa sih perbedaan antara nabi dan rasul? Karena beliau diangkat menjadi nabi ketika Allah turunkan surat apa Bang Ijal? Al-Alaq 1 sampai 5. Diangkat menjadi rasul, Allah turunkan kepada beliau surah apa? Al-Mudaththir 1 sampai 7. Kemudian apa sih perbedaan nabi dan rasul gitu? Ini beliau jelaskan juga oleh Imam Ibnu Utsaimin. Wal farqu bainar rasuli wan nabi kama yaqulu ahlul ilm. Perbedaan antara nabi dan rasul sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, annan nabiyya, nabi itu huwa, dia adalah man uhiya ilaih. Ini Pak. Yang Allah, siapa saja yang Allah telah wahyukan kepadanya, artinya Allah turunkan wahyu kepadanya. Bi syar'in, dengan syariat. Nah, jadi wahyu yang mengandung muatan syariat baru. Beda dengan syariat nabi sebelumnya gitu. Walam yu'mar bitablighi, namun dia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu nabi. Jadi nabi itu juga Allah turunkan wahyu kepadanya, namun tidak ada kewajiban menyampaikannya. Kalau dia enggak sampaikan, dia enggak berdosa. Kemudian war rasulu, dan sedangkan rasul adalah man uhiya ilaihi, man auhallahu ilaihi, siapa saja yang Allah wahyukan kepadanya, bisyar'in, dengan membawa syariat, wa amara bitablighi, kemudian Allah perintahkan dia, Allah wajibkan baginya untuk menyampaikan syariat tersebut, wal amali bihi, dan Allah wajibkan juga dia mengamalkannya. Ini Pak. Jadi nabi rasul itu lebih khusus daripada nabi. Nabi itu umum ya Pak ya. Rasul lebih khusus. Seperti itu. Sehingga ada kaidah yang beliau bawakan di sini, fa kullu rasulin nabiyyin wa laisa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul itu pasti nabi. Ini kaidahnya Pak. Setiap rasul pasti nabi, dan tidak setiap nabi adalah rasul. Jadi kalau itu adalah rasul pasti nabi gitu. Kalau Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia adalah nabi. Dan tidak setiap nabi adalah rasul. Berarti ketika nabi mengatakan la nabiyya ba'di, rasul bersabda dalam hadis sahih Muslim ya, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Berarti sudah masuk rasul, karena setiap nabi itu pasti rasul. Berarti rasul juga tidak ada setelah beliau. Karena ada juga orang nanti menyangkal, kan dalam hadis itu Nabi hanya mengatakan tidak ada nabi setelahku, berarti rasul ada dong katanya. Maka kaidah ini telah membantahnya. Kalau Nabi mengatakan tidak ada lagi nabi, berarti juga telah masuk rasul. Karena kaidahnya Pak, setiap nabi itu adalah rasul, dan tidak setiap rasul adalah nabi. Jadi kalau tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, berarti juga tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat ya Pak ya. Kemudian yang kelima yang harus kita yakini, yang harus kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita dikatakan orang kenal terhadap Nabi Muhammad,
Al-khamisu, yang kelima, bimaza ursila walimaza, dengan apa Nabi diangkat menjadi rasul dan kenapa? Nah, itu ya. Beliau jawab langsung, faqad ursila, Nabi itu diangkat menjadi rasul oleh Allah bitauhidillahi ta'ala, dengan perintah mentauhidkan Allah dan dengan perintah supaya ia mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Kemudian Nabi diangkat menjadi rasul untuk apa? Wa syariatihi, ya, untuk menyampaikan dan mengamalkan syariat Allah yang telah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang mana syariat ini al-mutadamminati, yang mana syariat Nabi itu mengandung apa yang terkandung dalam syariat. Ada dua secara umum, Pak. Yang pertama, li fi'lil ma'mur, mengerjakan perintah. Perintah itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian yang kedua, wa tarkil mahdzur, meninggalkan larangan. Larangan itu ada dua hukumnya, Pak. Ada yang sifatnya harus ditinggalkan, ditekankan, diharuskan, ditinggalkan, yaitu hukumnya haram. Kemudian yang di bawah haram namanya makruh. Nah, kemudian perkara dunia, hukum asalnya dunia itu hukumnya nggak ada hukum sebenarnya, maka dikatakan yang istilah mubah, boleh. Nah, nanti tergantung nanti pelaksanaannya. Yang mubah ini mengacu kepada apa? Kalau mengacu kepada sunnah, yang mubah ini tentu menjadi sunnah hukumnya. Kalau mengacu kepada bisa menjadi wajib dia, ya, karena dia sarana untuk yang wajib, maka dia menjadi wajib, ya Pak ya. Atau yang mubah ini bisa mengarah kepada larangan, mengarah kepada haram, hukumnya haram, mengarah kepada yang makruh, hukumnya makruh. Ini Bapak Ibu. Contoh sekarang yang mubah adalah handphone. Apa Pak? Handphone itu mubah karena perkara dunia. Namun handphone bisa menjadi haram. Nah, tergantung penggunaannya. Kalau digunakan untuk perkara yang haram. Namun handphone bisa juga sunnah, ya, kalau digunakan untuk yang sunnah. Yang sunnah apa? Dengan handphone kita bisa mendengarkan pengajian. Dengan handphone kita bisa baca Quran. Dengan handphone kita menyambung tali silaturahmi dengan ibu kita, ya kan? Kalau zaman dulu payah Pak, harus nulis surat kita kepada ibunda tercinta dari anakmu. Mungkin orang yang zaman tahun 80-an, 90-an tahu Pak ya, sudah pengalaman ya, nulis surat ya. Dan tidak jarang juga yang maksiat dengan itu ya, nulis surat cinta ya. Nauzubillahi min zalik. Karena zaman dulu kan pakai surat mainnya Pak ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah mudahkan Pak dengan teknologi ya Pak ya, dengan HP. Maka HP bisa bernilai pahala kalau digunakan di jalan Allah. Namun dia bisa juga dosa Pak kalau digunakan untuk perkara yang haram. Jadi yang mubah itu tergantung niat dan tujuan penggunaannya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu dikatakan mengenal Rasul, dikatakan dia tahu terhadap Rasul, harus ada yang 5 ini Pak ya. Jadi yang 5 itu adalah dengan apa Nabi diangkat menjadi Rasul dan kenapa. Jadi Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul itu supaya menyampaikan tauhid dan supaya menyampaikan syariatnya, yang mana syariat Allah itu mengandung 2 hal, perintah dan larangan. Yang perintah bisa hukumnya wajib, bisa sunnah, bisa juga yang larangan haram atau makruh. Kemudian di antara 2 itu mubah, perkara dunia. Kemudian untuk apa juga Nabi diutus? Ya, beliau mengatakan di sini wa ursila rahmatan lil alamin. Nabi diutus sebagai rahmat. Rahmat itu artinya Pak kasih sayang kalau bahasa kita. Rahmat itu artinya kasih sayang untuk seluruh alam semesta, tidak hanya untuk alam dunia Pak. Juga alam akhirat Nabi juga membawa rahmat. Kenapa Pak? Karena kelak di padang mahsyar Nabi akan mendoakan kepada Allah untuk kita syafaat pertolongan, sehingga mendapat syafaat dari itu rahmat itu. Jadi Nabi itu Pak tidak hanya rahmat di dunia, pembawa kasih sayang di dunia, sebagai penyelamat di dunia, membawakan
agama Allah, namun juga beliau sebagai pemberi syafaat dengan izin Allah kelak di akhirat. Ini luar biasanya Nabi Muhammad. Untuk apa Nabi itu juga Allah utus? Li ikhrajihim min zulmati syirki wal kufri, untuk mengeluarkan mereka umat manusia terutama ya suku Quraisy waktu itu, kaum musyrikin, kafir Quraisy, untuk mengeluarkan mereka itu dari gelapnya kesyirikan dan kekufuran. Wal jahli, dan gelapnya kebodohan, bodoh terhadap agama. Ila nuril ilmi, kepada cahaya ilmu. Wal imani wa tauhid, keimanan dan tauhid. Hatta sampai yanalu bidzalika maghfiratallah, sampai mereka memperoleh dengan itu, yakni dengan iman, dengan tauhid, ya, sehingga mereka insyaallah memperoleh ampunan Allah, wa ridwanahu, dan ridhonya Allah, sehingga di akhirat wayanju, mereka selamat, min iqabi wa sakhatihi, dari iqab Allah, ya, dari siksa Allah dan kemarahannya, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu 5 hal yang terkandung pada mengenal Rasul SAW. Jadi kalau seandainya 5 hal ini kita pahami secara benar, kita amalkan yang terpenting, ya, maka insya Allah ya kita bisa ya dikatakan orang yang kenal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.